Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Opik di channel Refocus yang akan membahas alur film berjudul Street Hooligan, menceritakan tentang 3 orang supporter yang baru masuk ke dalam penjara. Di sana mereka langsung dihadapkan dengan beberapa gangster polontong yang menguasai penjara itu. Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopainya biar santuy nontonnya, kita gaskeun. Film ini berawal dari 3 orang supporter yang baru saja masuk penjara. Di sana mereka bisa masuk penjara karena telah melakukan bentrok yang mengakibatkan kematian. Dan mereka bertiga bernama Dave, Ned, dan Kate. Setelah berada di dalam penjara, di sini mereka harus berurusan dengan kepala petugas penjara yang edan dan para gangster yang menjadi pengedar narkoboy di dalam. Terlihat Dave, Ned, dan Kate sedang berjalan di lapangan. Namun tiba-tiba supporter saingannya ternyata juga berada di sana. Melihat itu tentu saja mereka pun langsung saling mengejek sebagai supporter. Hingga akhirnya mereka semua pun geram dan terjadilah baku hantam di sana. Namun untungnya petugas penjara datang dan berhasil menghentikan kerusuhan itu. Akibat kejadian tadi, Dave langsung dibawa ke ruangan untuk diinterogasi tentang masalah yang bisa membuat gelut tadi. Dan Dave pun menjawab kalau mereka adalah saingan supporter dan selalu gelut dimanapun jika mereka bertemu. Mengetahui itu, sipir pun memutuskan untuk memindahkan Dave, Ned, dan Kate ke penjara lain agar tidak terjadi bentrok lagi. Kemudian di penjara baru, 3 sejoli ini bertemu dengan seorang bos narkoboy yang bernama Marge. Di sana anak buah Marge sempat membulinya, namun Dave mengatakan kalau ia tidak akan pelontong dan membuat masalah jika dirinya diperlakukan dengan baik di sana. Tetapi Marge yang mendengar itu malah mengancam Dave dan balatnya, sehingga tentu saja hal itu membuatnya kesal. Namun untungnya penjaga datang dan memisahkan mereka. Kemudian 3 sejoli ini dibawa ke ruangan pimpinan penjara. Di sana pimpinan penjara memperingati mereka bertiga untuk tidak membuat masalah di sana. Lalu kita akan diperkenalkan dengan kepala petugas wanita yang bernama Mavis. Di sana Mavis mengusulkan untuk menambahkan personil untuk penjaga di penjara. Namun pimpinan lapas menolak karena dana penjara sekarang kekurangan saat ini. Kemudian scene kembali lagi kepada Dave dan kedua baladnya itu. Di sana mereka sedang santuy di lapangan, namun tiba-tiba seorang informan bernama Mix memanggilnya. Di sana Mix membicarakan tentang Marge yang menunggu kedatangannya Dave. Lalu Dave memberitahu kalau mereka mempunyai masalah pribadi dan memberitahu Kate kalau ia tertarik kepada Mix karena pengetahuan Mix yang banyak tahu tentangnya. Di sisi lain terlihat anak buahnya Marge yang bernama Cus sedang mengambil sampah di ruangan petugas. Namun terlihat poluan Mavis membuang sesuatu yang mencurigakan. Yang ternyata Mavis dan Marge mempunyai urusan bisnis narkoboy, sehingga tentu saja mereka bisa dengan sangat mudahnya untuk menyelundupkan narkoboy masuk ke penjara itu dengan cara memanipulasi narkoboy sebagai sampah. Kemudian terlihat seorang tahanan bernama Joe sedang mengamuk di selnya si Ned. Di sana mereka berniat untuk mendekatinya, namun penjaga yang bernama Mason menganggap Josh akan membuat kerusuhan, sehingga ia pun menyuruhnya pergi untuk madang saja ke warung. Lalu scene berpindah ke anak buahnya Matt yang bernama Derek. Di sana Derek memberikan uang dan 2 bungkus udut sebagai imbalan hasil penjualan narkoboy. Sedangkan si Josh sedang memberikan paket narkoboy karena semuanya milik Mas dan telah bersepakat dengan poluan Mavis. Lalu mereka mendatangi Dave dan balatnya di gereja. Di sana Dave, Kate, dan Ned sedang mendengar pembicaraan pendeta yang sedang ceramah. Namun tiba-tiba Marge datang dan langsung mengajaknya keluar untuk baku hantam. Karena kalau di gereja bukanlah tempat untuk bertarung. Namun Marge yang mendengar itu langsung menendang Kate. Dan Kate pun tentu saja tidak terima dan terjadilah baku hantam di dalam gereja.
Tidak lama kemudian para petugas sipir berdatangan dan langsung menangkap mereka semua. Namun di sini Mas mendapat kelonggaran hukuman karena Polwan Mepis yang merupakan rekan bisnisnya, sehingga Mas pun bisa aman di sana. Setelah itu Depp diantarkan oleh sipir yang bernama Mason untuk pergi ke selnya. Di sana Depp mengatakan kalau ia kalah jumlah dan tentu saja tidak mungkin Depp yang memulai penyerangan karena ia mengetahui kalau Mads di-backing oleh Polwan Mepis. Keesokan harinya istrinya Depp yang bernama Red datang menjenguknya. Di sana mereka membicarakan urusan masalah rumah tangga dan setelah itu ia pergi dan ternyata Mads sedang mengawasinya. Kemudian scene berpindah lagi kepada Polwan Mepis yang sedang mengeluarkan Josh dari ruangan isolasi. Di sisi lain Mads sedang menyiapkan air keras. Lalu saat Josh sedang bersantai, Mads bersama anak buahnya datang dan langsung menumpahkan air keras ke wajahnya Josh hingga membuatnya melepuh. Setelah itu Depp menghampiri Mix untuk membuat kesepakatan saling menguntungkan satu sama lain. Namun tiba-tiba Polwan Mepis datang dan memberitahukan Mix untuk berhati-hati jika tidak ingin selnya dipindahkan. Bahkan Mepis juga menaikkan cuan keamanan Mix menjadi 300.000 per minggu. Setelah itu sepi put datang yang ternyata Mepis memesan pizza. Namun di bawah tumpukan pizza ternyata berisi narkoboy. Sedangkan di ruangan makan Kate dijebak supaya ia membuat masalah dengan Mads. Karena Kate mudah marah tentu saja ia pun terpancing dan terjadilah gelut di sana. Saat di ruangan pimpinan penjara Mepis terus menyalahkan Kate, sehingga pimpinan lapas menghukum Kate ke ruangan isolasi. Lalu ketika di lapangan Depp meminta Mason untuk mengawasi Kate yang berada di ruangan isolasi. Di sana Depp khawatir Mads akan membunuhnya. Di sisi lain Max memasuki blok C dan menghampiri tahanan yang mengejeknya. Di sana ia langsung mengajar salah satu tahanan hingga membuat tahanan lainnya ketakutan. Kemudian ia dan anak buahnya mendatangi selnya si Kate dan berniat untuk membunuhnya. Namun Mason melihatnya dari CCTV sehingga ia pun berhasil menggagalkan rencananya Mads. Tapi Polwan Mepis muncul dan langsung membela si Mark. Di sini Mason sudah muak dengan Polwan Mepis dan ia pun kini mulai melawan perintahnya. Keesokan harinya Depp, Ned dan Kate sedang melihat para napi bermain bola di lapangan. Di sini Depp sangat tertarik melihat bahasa isyarat yang Mix gunakan bersama anak buahnya di lapangan. Di sisi lain kepala penjara datang dan memerintahkan untuk mencatat semua laporan kekerasan yang terjadi di lapas itu. Mendengar itu Polwan Mepis pun setuju. Namun setelah kepala penjara pergi, Polwan Mepis mulai pelontong lagi karena ia yang merasa sebagai pimpinan tertinggi jika kepala penjara tidak ada di sini. Lalu Polwan Mepis menyuruh Mason untuk mentaati perintahnya. Dengan sangat terpaksa Mason pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Polwan Mepis. Pada malam harinya Ned memberitahu kalau istrinya sudah mencapakannya. Mendengar itu Depp pun langsung menenangkannya dan menghiburnya dengan bercanda. Keesokan harinya Terry dengan muka bonyoknya datang untuk menjenguk Ned di penjara. Di sini Terry memberitahu pengiriman besok akan dikenakan biaya. Di tempat lain Kate baru dikeluarkan dari ruangan isolasi. Depp dan Ned yang mengetahui itu langsung pergi ke gereja untuk memberikan hadiah kejutan kepada Kate. Yang ternyata hadiah kejutan itu adalah minuman bintang Zero. Setelah mereka minum, Ned pergi ke toilet. Namun tiba-tiba Derek dan Josh menyerangnya hingga membuat wajahnya bonyok. Tidak lama kemudian Depp dan Kate datang dan menemukan kondisi Ned yang sudah bonyok. Mengetahui itu Depp langsung memanggil penjaga Mason dan bertanya siapa yang mengawasi CCTV. Mason yang mendengar itu langsung menghampiri Memphis dan memberitahu kalau beberapa napi ada yang terluka. Namun ia tidak memperdulikannya dengan kejadian yang baru saja terjadi karena ia menganggap kalau kekerasan di penjara adalah hal yang biasa. Setelah itu Depp memberitahu Mason kalau Polwan Mepis adalah dalangnya dan semua tindakan kekerasan ini tidak akan berhenti sampai Polwan Mepis disingkirkan. Kemudian ketika di ruangan makan Depp memberitahu Kate bahwa tidak ada pilihan lain, yang dimana Depp and the gang harus mengikuti permainan mereka. Di sisi lain terlihat Joe seperti biasa sedang mengambil sampah untuk menyelundupkan narkoboy dan ternyata Mason sedang mengawasinya. Namun saat Josh membuka amplopnya ternyata kosong dan tidak ada narkoboy di sana. Kembali ke Depp yang sedang menanyakan kepada Mix tentang tempat di mana saja yang tidak terjangkau oleh CCTV penjara.
Kemudian scene berpindah kepada Max yang sedang mendatangi Josh untuk memeriksa sisa paketnya. Namun setelah mengetahui paketnya kosong, tentu saja Max marah dan langsung memperingatinya jika Josh berbohong maka ia akan modar. Selanjutnya Max menemui Memphis di lapangan. Di sini Memphis memberitahu kalau ia akan melakukan rencananya seperti biasa. Di sisi lain, si Derek tidak berada di jangkauan CCTV. Deb dan Kate langsung menggunakan kesempatan itu untuk menghajarnya hingga sekarat. Setelah itu di lapangan Deb memberitahu Ned kalau mereka telah menghajar Derek. Setelah itu Deb and the gang menghampiri Josh dan langsung mengajarnya hingga tidak berdaya juga. Tidak lama kemudian Max masuk ke dapur dan melihat keadaan si Josh yang sudah tidak berdaya. Melihat itu tentu saja Max pun marah dan langsung menghampiri tempat Kate. Dan tanpa banyak bacot Deb langsung menghedon kepalanya hingga berdarah. Namun tiba-tiba penjaga sipir datang dan Deb langsung berpura-pura tenang untuk menghindari interogasi. Pada malam harinya, semua para tahanan sedang beristirahat. Namun polwan Memphis dengan anak buahnya langsung menggeledah selnya si Deb untuk mencari kesalahan. Tapi untungnya polwan Memphis tidak menemukan apapun selain surat dari istrinya Deb. Bersamaan dengan itu, ternyata si Mason sedang memantaunya dari CCTV. Keesokan harinya Max memasuki ruangan isolasi untuk menghajar Deb yang sedang molor. Dan mereka pun baku hantam dan membuat petugas sipir datang untuk memisahkan mereka. Lalu Memphis menjelaskan kepada pimpinan penjara tentang kejadian yang telah terjadi kepada Deb dan Max. Namun di sini Pak Pimpinan tidak mau mendengarkannya karena ia ingin membaca langsung dari laporan itu sendiri. Lalu Pak Pimpinan menyuruh Mason untuk mengawasi Deb. Setelah itu Deb menemui Mason dan meminta bantuan kepadanya karena yang dilakukan pola Memphis sudah di luar batas. Di sini Mason akan membantunya dan memberitahu untuk menghentikan perbuatan Memphis, yaitu mereka harus bermain dengan melawan aturan. Kemudian Memphis dan Mason menemui Pak Pimpinan. Lalu pimpinan itu menyuruh Memphis untuk membuat data para tahanan yang akan dikeluarkan dari penjara. Namun kebebasannya tidak boleh membuat masalahnya terancam. Mendengar itu Memphis pun setuju. Keesokan harinya Memphis menulis semua nama para tahanan yang akan dibebaskan dan memberikannya kepada pimpinan lapas. Di sini pimpinan lapas pun melihat semua nama yang telah ditulis oleh polwan Memphis, yang ternyata nama yang ditulis itu merupakan para napi yang berbahaya. Lalu petugas Mason juga memberikan daftar nama hasil catatannya sendiri dan kepala lapas terlihat menyukai isi daftar tersebut. Melihat itu polwan Memphis marah dan langsung memotong pembicaraannya karena ia langsung merekomendasikan Max dan kedua temannya untuk dibebaskan. Di sini kepala lapas menyimpulkan untuk membuat pertandingan sepak bola saja untuk mereka dan siapa saja yang menang maka ialah yang akan dibebaskan. Setelah itu Deb, Kate, dan Ned menemui Mason dan Mason langsung memberitahu kabar tentang pertandingan itu dengan imbalannya yaitu kebebasan. Pada siang harinya istri Deb datang untuk menjenguknya. Di sini Deb langsung memberitahu jika ia menang dalam pertandingan sepak bola maka ia akan dibebaskan. Setelah istri Deb pergi, ternyata Max mengawasi dan menyuruh anak buahnya untuk menculik istri Deb. Kemudian di lapangan Deb bersama teman-temannya mulai berlatih untuk pertandingan besok. Di sisi lain anak buahnya Max sedang mendatangi rumah istri Deb dan langsung menculiknya. Lalu Max memberikan HP-nya dan terdengar suara istrinya si Deb yang sedang meminta pertolongan. Mengetahui itu Deb pun terkejut. Lalu Max menyuruh Deb untuk mengalah dalam pertandingannya jika istrinya ingin selamat. Mengetahui itu Deb pun meminta bantuan kepada Mix untuk menghubungi balatnya yaitu Terry. Di sana Mix langsung menghubungi Terry dan memberitahu istrinya si Deb yang telah diculik oleh barudaknya Max. Mendengar itu Terry pun mengatakan kalau ia akan segera menyelamatkannya. Kemudian pertandingan sepak bola pun dimulai. Terlihat Deb tidak bersemangat karena memikirkan istrinya, hingga membuat jumlah skornya sangat jauh karena Deb tidak melawan. Namun setelah Mix memberikan kode kalau istrinya Deb sudah aman, dan itu membuat Deb langsung semangat dan bermain dengan serius.
Hingga akhirnya Depp dengan temannya berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan itu. Di sini Mark tidak terima dengan kekalahannya dan ia langsung menghubungi anak buahnya dan menyuruhnya untuk membunuh istrinya si Depp. Namun ternyata anak buahnya sudah tepar karena telah ditenggelam oleh Terry dan anak buahnya. Tidak lama kemudian pimpinan penjara datang. Di sana ia langsung menyuruh para sipir untuk menangkap Mark dan Memphis karena telah terlibat dalam perdagangan narkoboy. Lalu pimpinan mengumumkan Depp, Kate, dan Ned untuk dibebaskan dari penjara karena itu janjinya. Mendengar hal itu tentu saja tiga sejoli ini sangat bahagia. Lalu saat akan pergi dari penjara, Depp berterima kasih dulu kepada Mix karena telah membantunya. Dan di akhir film mereka bertiga pergi ke rumahnya Depp dan istrinya sudah mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan mereka. Hingga akhirnya Depp and the Gang berkumpul kembali dengan istrinya dan bisa menghirup udara segar. Film pun tamat. Mantap sekali guys.